تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. Yang terakhir istitalah, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari. Istitalah. Apa itu istitalah? Ya dari kata tawil, sebetulnya panjang. Maksudnya bagaimana? Membuat jadi panjang. Secara bahasa itu membuat jadi panjang, memanjangkan. Maksudnya apa? Adapun secara istilah bukan berarti lidahnya dipanjang-panjangkan, tapi artinya bergeraknya lidah ke depan. Ya. Jauh kan makna bahasanya memanjang, makna istilahnya apa? Bergeraknya lidah ke depan. Ketika kita mengucapkan huruf dhad, maka yang menyentuh gigi rahim itu kan sisi lidah, yang kanan ataupun yang kiri. Misalnya yang kanan. Begini, ini dhad yang sempurna. Tapi kalau kita langsung tempelkan semuanya sulit, berat. Coba langsung tempel semuanya. Berat. Harus nyicil. Nyicilnya dari mana? Nyicilnya dari pangkal hafah. Tempelkan ke geraham yang bersejajaran dengannya, sambil ditempelkan keseluruhan sisi lidahnya, sambil digerakkan ke depan. Lidah kita begitu. Itu makna istitalah. Jadi lidah itu begini, nempel ke depan, bergerak ke depan, nempel bergerak ke depan. Maka istitalah beriringan dengan rakhawahnya. Istitolahnya dhad beriringan dengan rakhawahnya. Gerakannya itu gerakan istitolah yang mengakibatkan suara mengalir. Hasil suara mengalirnya itu rakhawahnya dhad. Makanya yang dimaksud dengan istitolah adalah bergeraknya lidah ke depan sepanjang makhraj dhad, dari awal sisi lidah, dari pangkal sisi lidah hingga akhirnya yang bersambung pada makhraj lam. Ditempelin tuh semuanya ke geraham sampai tersentuh semuanya dengan menggerakkan lidah kita ke depan. Begitu kurang lebih. Sempurnanya bagaimana? Sempurna tidak sempurnanya nanti dikembalikan kepada talaqi dan musyafaha. Intinya seperti itu. Makanya ada suara seperti maju. Begitu, wallahu a'lam bissawab. Ini adalah huruf dhad. Jadi cara mengucapkan huruf dhad adalah dengan menempelkan keseluruhan sisi lidah. Jangan sampai yang menyentuh gigi adalah ujung lidah. Jangan sampai yang menjadi sumber suara, lebih tepatnya adalah ujung lidah, karena nanti akan mirip dal atau dha. Atau ini dari dal. Jadi sumber suaranya sisi lidah. Sumber suaranya sisi lidah. Ya. Kalau yang menjadi sumber suaranya ujung lidah menjadi dha. Padahal makhraj dan sifat istitalah lah yang membedakan antara dhad dengan dha. Makanya dalam bab dhad dan dha Imam Jazari mengatakan wad-dhada bistitalatin wa makhraji mayyiz minadh-dha. Huruf dhad itu dengan kekhasan makhraj dan sifat istitalahnya bedakan dengan dha. Jadi seluruh sifat huruf dhad dan huruf dha itu sama, kecuali sifat istitalahnya dan makhrajnya. Wallahu a'lam bissawab. Difahami sampai di sini istitalah. Coba ad-dha, ad-di, ad-du. Baik, pertanyaan yang sering ditanyakan, apakah pada saat mengucapkan huruf dhad biasanya termasuk juga to, termasuk juga dha, pipi harus menggelembung atau tidak? Apa jawabannya? Jawabannya adalah yang kami dapatkan sampai saat ini
bahwa menggelembungnya pipi saat mengucapkan sebagian huruf hijaiyah bukan kaidah. Bukan kaidah. Jadi maksudnya bagaimana? Boleh diamalkan, boleh juga tidak. Boleh diamalkan, boleh juga tidak. Kenapa? Karena yang diajarkan pada kami ketika kami bertalaki dari guru-guru kami itu, guru-guru kami memang tidak menggelembungkan pipi. Ada salah seorang guru yang memang agak seperti menggelembung pipinya, tapi tidak mengajarkan harus seperti itu kepada murid-muridnya. Ya, begitu. Jadi memang ada sebagian guru kami yang terlihat kalau mengucapkan huruf dod itu tapi ternyata tidak harus seperti itu kepada murid-muridnya. Jadi biasa saja. Maka kami mengambil kesimpulan bahwa menggelembung atau tidaknya pipi kita saat mengucapkan huruf dod atau sebagian huruf-huruf hijaiyah, maka hal tersebut bukan kaidah yang bisa diamalkan, juga bisa tidak diamalkan. Yang penting adalah makhrajnya tepat, sifatnya sempurna, tidak lahan. Itu yang terpenting. Jadi mungkin ini lebih kepada kebiasaan masing-masing individu saja. Ya, kebiasaan masing-masing individu yang mungkin ada cara tertentu yang tidak dilakukan oleh orang yang lain untuk menyempurnakan huruf yang bersangkutan. Karena saya juga pernah menyaksikan ada sebagian orang mengucapkan huruf dal itu sampai gini-gini gitu ya bibirnya. Ya mungkin karena dia menyempurnakannya seperti itu. Ya masa kita larang, itu kan alamiah. Begitu kan? Ada juga yang ya nggak apa, selama tidak mengubah suara. Selama tidak mengubah suara, ya dimaafkan saja lah kalau gerakan-gerakan alamiah seperti itu. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Nanti kalau misalnya kita pengen tahu gerakan mulut saya gimana ya kalau lihat dot, sambil bercermin coba. Kalau misalnya kelihatannya nggak enak, ya dibuat enak kayak gimana tuh gerakannya tuh. Ini kayaknya gerakan mulut saya nggak sedap nih kalau mengucapkan dot, ya sudah diubah berarti gerakan mimiknya ya, supaya tampak lebih sedap. Wallahu a'lam bissawab. Silakan ya Ustaz. Menyempurnakan istiqalah pada huruf yang tasydid atau pada bacaan walau boleh nggak, maksudnya kedengaran seperti lebih panjang dari satu harkat? Nggak boleh. Apakah boleh mengistiqalahkan dod bertasydid sehingga menjadi lebih dari huruf bertasydid yang lain? Maka jawabannya tidak boleh, lahan. Karena satu-satunya huruf yang boleh lebih panjang daripada yang lain huruf gunnah. Adapun selain gunnah, maka tidak ada mereka menjadi lebih panjang dengan sifat apapun. Tidak ada selain gunnah. Maka kalau misalnya lebih panjang bagaimana? Lahan. Memang lahannya tidak mengubah makna. Ya, huruf dod, huruf sod, huruf sin, huruf fa itu ketika bertasydid ditampakkan suara sesuai dengan rakhawahnya. Semuanya rakhawah sama, kadar rakhawah itu segitu. Assa, affa, addo, ad. Kalau syiddah adda, akka. Jadi kadarnya sama, panjangnya sama, tidak boleh melebihi yang semestinya. Huruf yang boleh ketika bertasydid itu memanjang hanya huruf gunnah, mim dan nun. Selebihnya tidak ada. Selebihnya tidak ada yang boleh dipanjangkan lebih dari semestinya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sesuaikan kadar panjangnya dengan sifat rakhawahnya. Karena istitolah nggak ada kaitan dengan memanjangkan suara. Istitolah itu keterkaitan dengan menggerakkan lidah, bukan memanjangkan suara. Ya, jadi bukan memanjangkan suara, tapi menggerakkan lidah kita untuk menempelkan keseluruhan makhraj dhad dari pangkal hafah menuju adnal hafah ke seluruh gigi geraham yang berhadapan dengannya. Wallahu a'lam. Itu berkaitan dengan istidhalah pada huruf dhad. Jadi bukan menjadi lebih panjang. Kenapa lebih panjang? Karena istidhalah memanjangkan suara, bukan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa lebih panjang? Karena istidhalah. Itu keliru dalam memahami definisi istidhalah. Wallahu a'lam bissawab. Hayır.
جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا